lalu patungnya itu kita cuci-cuci, kita mandi-mandiin, begitu. Kita percik-percikin air tertentu, lalu kita begini-begini gitu ke patungnya itu. Kan tidak seperti itu. Ya, kalau pakai logika ya tidak seperti itu. Iya. Cara kita menghormati itu adalah dengan cara melakukan apa yang disuruhnya, apa yang diperintahkannya. Seperti itu. Oke lah, Oke? Bang. Nah, sekiranya itu dulu, tapi saya mau sampaikan kepada Abang dan teman-teman yang menonton bahwa saya tetap menjadi Katolik sejati. Abang tetap menjadi Kristen sejati, oke lah. Kita sama-sama percaya akan satu. Gitu Abang, kira-kira Itu saya dukung, Bang. Tapi ingat Bang, menjadi Katolik yang sejati tidak harus sujud menyembah patung Maria, betul? Iya, Bang. Iya, itu baru Josh namanya, Bang. Oke, saya turunkan, Bang, ya. Oke, siap, Bang. Terima kasih. Oke, saya turunkan. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Yuk, silakan. Beda kalau Bom-Bom, beda kalau Rudi, teman-teman. Soalnya apa? Soalnya kalau Rudi dan Bom-Bom yang penting duit. Iya. Loh iya, selama ada duit keluar nggak apa-apa, sembah aja nggak apa-apa. Yang penting kau kasih saya duit ya, itu. Kalau kita nggak, teman-teman, kita itu yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Ayo silakan. Yang tidak ada di dalam Alkitab jangan diada-adakan, begitu. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Elang. Ya silakan Elang. Nanti kalau nggak, ini kayaknya ngomong yang sama ini. Kamu berani nggak kalau diskusi dengan saya nggak nyalakan kamera? Kamu berani nggak diskusi dengan saya nggak nyala kamera? Iya. Kamu masuk ke room saya, kamu gak usah on cam, gak ada masalah. Tuh kan, barusan saya bilang. Kita Barusan tadi saya bilang, patung. berani nggak kamu diskusi kalau saya nggak nyalakan kamera? Jadi Ya, kita kalau levelmu topik tidak aja. nyalakan kamera, diskusi sama Takut orang yang kamu nggak nyalakan kamera. Ya silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Darlan. Ya, silakan Darlan. Silakan Darlan, nyalakan kamera Anda. Saudara Darlan. Halo, Bang. Oke. Halo Dis. Darlan, ya silakan, Bang. Abang Kristen atau Katolik atau Islam? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Bang. Perlunya lagi lah, kamu aja udah tahun minggu aku lagi. Gimana Ya, kabarnya? maksudnya Amerika? saya konfirmasi satu kali lagi, Bang. Siapa tahu begitu loh, Bang. Biar lebih penegasan saja. Berarti Abang Katolik ya, Bang ya? Abang Katolik, iya. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Jadi pendapat medis, aku ini dengar dulu. Aku ini loh selama ini kan udah idola benar loh kamu kan. Jadi kadang sampai ke sini kamu makin ke sana gitu loh. Sampai bahas-bahas Katolik, sampai bahas nyembah patung kan, orang Katolik nih. Itu maksudnya itu setahu aku sih gitu kan. Kayak gimana sih kok sebenci itu sih kamu sama Katolik gitu Dis? Siapa bilang, Bang, benci dengan Katolik, Bang? Nampaknya Abang ini salah nangkap ini, Bang. Loh, orang dari cara statement kamu aja lo kayak gitu jelas lah. Nggak usah kayak gitulah Edis. Sudah, Bang, bisa saya tanggapi? Masa kamu kayak Selesaikan dulu, Bang. Selesaikan. Enggak belum, enggak. Dengar dulu. Jika aku mau menjelaskan secara kayak gimana soal Katolik Edis. Mungkin kamu kan ya udahlah kayak gitu-gitulah. Jika aku jelaskan sama mungkin teoriku sama kamu itu beda jauh lah. Mungkin abang kan sekolahnya terlalu jauh, tapi jika abang ngomong orang Katolik nyembah patung, Bang, adalah satu waktu orang Katolik jelaskan sama kau Edis. Poinnya, Bang, saya nggak nangkap Dengar Abang ngomong apa ini, Abang. Coba, iya. apa poin yang mau Abang sampaikan? Jadi poinnya gini. Jadi poinnya gini. Aku paham. Segala poin dari Protestan. Masa dibilang orang Katolik nyembahnya patung kan lebih itulah karena aku kan baru masuk juga tadi Edis. Ya intinya kayak gitulah.
Paham, Kalian guys? nangkep nggak apa yang dia omongin? Saya nggak nangkep loh. Saya mencoba mengerti. Coba jelaskan lagi bang. Saya pengen nangkep dulu apa yang abang maksud. Coba. Enggak, Edis, enggak, maksudnya ya rahasia, bukan rahasia sih. Maksudnya kita jelas di WA aja nanti, mau nggak? Janganlah di sini udah live streaming ini, mau nggak? Belajar bahasa Indonesia dulu bang. Baik. Ya belajar bahasa Indonesia dulu ya. Saya nggak nangkep soalnya. Saya nggak ngerti dia ngomong apa teman-teman. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Irfan Hazard Pasaribu. Silakan. Saudara Irfan Hazard, tiap hari RK ini ngeritik. Tiap hari RK memaki-maki, mengatakan katanya orang Islam cium-cium batu, sujud-sujud kepada batu, katanya nyembah batu. Giliran dia sujud-sujud kepada patung, katanya nggak nyembah patung. Memang dunia ini sudah kebalik-balik teman-teman. Ayo silakan. Iya, tiap hari loh. Ngapain kamu sujud-sujud kepada batu? Ngapain kamu cium-cium batu? Kamu penyembah batu katanya. Nggak ngaca dia. Kembar 11-12. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada RFX Damanik. Ya, silakan. Oh, wah. W41. Ya, silakan W41. Oke, dia terpental. Kita kasih naik ada RFX. Mana tadi RFX ini? Oh, sudah turun dia ya. Kita kasih oh ini masih ada RFX Damanik. Silakan. Halo RFX Damanik, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, silakan Bang. Perkenalkan diri dulu Bang. Kristen, Islam, Horas lah ya. Horas. Iya. Perkenalkan diri dulu. Silakan. Aku ini Katolik lah, Kristen Katolik. Katolik, silakan Bang. Nggak kedengeran suaranya. Kedengeran kok, kedengeran. Enggak, kenapa volumenya? Iya. Makasih lah udah dinaikkan. Sama-sama. Kalau bisa agak geser sedikit biar agak penuh wajah. Nah, sip, silakan. Aku nih pengikut, ya penggemar Lai lah sejak lama, setahun lebih ya. Ya support juga waktu pendirian rumah apologet, aku juga support gitu. Ya walaupun cuman berapa perak ya, cuman segitulah kemampuan. Cuman mau nanya aja ini Lai. Itu pun kalau Lai berkenan menjawab. Apa tanggapan atau pendapat jujur Lai lah tentang kekatolikan? Kalau Lai berkenan menjawab, pengen tahu aja. Gitu. Saya tidak ngerti Bang. Karena saya tidak berkompeten untuk menjelaskan Katolik karena saya tidak mempelajari apa itu Katolik. Setahu saya kitab sucinya orang Katolik dengan kami, cuman bedanya ada tambahan saja Deuterokanonika. Nah, saya pun pernah beberapa kali ke gereja Katolik dan tidak pernah saya waktu ke gereja tersebut nyembah-nyembah patung Maria, nggak ada. Biasa saja misa itu jalan seperti biasanya. Nggak ada yang hal-hal yang kayak saya langsung nggak mau ke gereja Katolik begitu. Tetapi belakangan ini ada seseorang yang mewakili Katolik mengatakan bahwa penyembahan patung itu adalah perintah Tuhan. Supaya abang ngerti. Jadi karena seperti itu makanya beberapa kali saya mendatangi orang-orang Katolik. Apakah benar itu ajaran Katolik? Makanya saya tanya sama abang nih, kalau
Kalau abang nanti bilang iya, berarti abang orang yang kelima. Nah, saya tanya, saya balikin dulu kamera saya bang ya. Saya balikin dulu kamera saya. Oke, saya putar dulu badan saya biar tidak menghalangi. Saya tanya dulu sama abang. Apakah abang lihat yang digambar ini jelas? Iya. Oke. Menurut abang sebagai seorang Katolik, apakah ini resmi ajaran Katolik? Tegas saya bilang enggak ada. Kalau enggak berarti ya sudah. Berarti kan ini berarti oknum seperti itu. Cuman kan gini lah, mungkin secara visual memang kelihatan kayak menyembah sebenarnya. Secara visual kita melihat. Cuman saya ini perkenalkan diri lagi lah ya. Saya Katolik, mulai dari SD, SMP, SMA, di sekolah Katolik, bahkan universitas pun di universitas Katolik. Ya, nggak pernah saya dengar itu ada ajaran kekatolikan itu sembahlah patung ini karena patung ini dapat mengampuni dosa gitu. Nggak ada, nggak pernah ada seperti itu ajaran di Katolik. Cuman mungkin ya tradisi lah gitu. Cuman bagi orang yang melihat secara visual kelihatan dia kayak menyembah gitu. Padahal ya. Coba secara visual aja. Saya belum terlalu tegas nih karena abang bilang bukan ajaran Katolik tapi abang bilang ajaran Katolik juga. Coba sekali lagi bang, biar enak kita bang diskusinya karena aku lihat abang macam ragu-ragu gitu bang. Saya tanya dulu bang, apakah abang membenarkan apa yang ada di layar tersebut? Enggak. Kalau si orang itu menganggap bahwa ya patung itulah Bunda Maria yang sesungguhnya, ya enggak. Mungkin kan dalam pikirannya kan, wah inilah Bunda Maria, yuk kita sembah gitu ya. Enggak, saya nggak setuju. Oke, saya coba ini ya bang ya. Saya coba ini. Saya balikkan dulu layar saya bang ya. Sebentar. Karena saya belum bisa menarik satu kesimpulan ini. Agaknya abang ragu-ragu atau bagaimana begitu. Saya masih masih agak sedikit bingung. Saya inikan dulu ya bang ya. Sabar sebentar. Sebenarnya ini udah kita bahas tapi masih kita bahas lagi. Oke, sebentar ya bang ya. Ya. Saya buka dulu di sini. Oke. Oke, kelihatan ya bang ya? Iya. Oke. Ini terjadi pengusungan ya, diusung begitu. Oke. Kemudian dimasukkan ke gereja. Nah, lihat. Ketika dia posisi gitu, itu posisi orang ini. Bahkan dibakar-bakari dupa begitu. Ya kan? Ini saya ambil saja kutipan-kutipan begitu dari beberapa video begitu. Dan ini bukan 1, 2 begitu yang banyak. Nah ini seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah itu resmi ajaran Katolik? Karena RK bilang begini. Ini yang dibilang RK nih. Perhatikan. Patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hei, otakmu. Itu. Jadi kata RK, Tuhanlah yang nyuruh menyembah patung. Bahkan Tuhan menyuruh Musa dan Yosua menyembah patung begitu. Nah makanya saya, berarti memang jangan-jangan ini ajaran mereka begitu. Tapi saya masih belum ketemu dengan resminya begitu. Saya masih menganggap mungkin RK itu mabuk atau dia agak-agak kurang apa gitu. Jadi saya belum menganggap itu ini bang. Jadi hanya bagian itu saja yang saya mau tanggapi seperti itu. Enggak sebenarnya. Kalau pendapat RK itu nggak bisa kita ambil generalisasi, Bapak. Itu pendapat dia pribadi ya, terserah dia lah. Dia percayanya seperti itu ya, terserah dia. Tapi kalau yang saya tahu sebagai orang Katolik dari Orok gitu, nggak pernah ada kami ajaran seperti itu, penyembah patung bahwa
patung ini bisa membawa berkat, bisa mengampuni dosa, atau patung ini mendengar doa kita. Enggak, cuman apa namanya? Tapi gini bang, itu statement yang bagus. Tapi ada nggak umat yang berpikir seperti itu? Banyak nggak umat yang berpikir seperti itu? Iya, ada aja. Nah, justru bang, dengan adanya apologetika ini, abang harus membawa pencerahan itu ke tengah-tengah umat, supaya orang-orang yang berpikir seperti itu bisa mengerti yang mana yang benar, begitu. Justru ini bang, apologetika itu di sini untungnya bang. Mungkin selama ini, mungkin selama ini orang nggak berani ngomong, saya nanti ngomong nanti kemana ya. Nah, justru dengan media sosial seperti ini kan akhirnya mengetuk pintu hati, begitu. Seperti abang seorang Katolik yang nggak setuju dengan hal tersebut. Nah, abang bawa itu ke tengah-tengah umat, abang bawa itu ke tengah-tengah jemaat. Supaya apa? Supaya janganlah orang-orang awam itu tergelincir jatuh ke dalam dosa dengan cara mengkultuskan ataupun menyembah kepada patung-patung seperti itu. Saya berapa kali bilang bang, bahwa patung-patung selama itu digunakan dalam proses-proses visualisasi Alkitab, mantap, visual untuk membantu fokus sebenarnya. Kalau yang saya tangkap selama ini sebagai Katolik, misalnya salib di Katolik kan ada korpusnya, gitu kan, ada patung Yesusnya di situ kan, itu kan membantu kita untuk memahami penderitaan Yesus. Bukan berarti ya patung dengarkanlah doa, enggak tapi gitu. kan ada bang, tapi kan ada umat yang akhirnya jatuh kepada seperti itu kan. Memang kegiatan seperti itu memang ada resikonya, memang orang jadi malah interpretasinya beda gitu. Ya justru itu gitu. Makanya ketika saya main-main ke Gua Maria, ini berapa kali saya ceritakan bang, saya main ke Gua Maria. Nah, di Gua Maria itu biasanya ada jalan Via Dolorosa. Ya kan? Ada jalan panjang begitu sampai nanti yang paling atas sendiri itu Yesus disalibkan, patungnya begitu. Nah, jadi dari proses berjalan itu orang kan jadi menghayati, oh gini toh. Oh, ada orang lain yang bantu. Oh, begini. Oh, dicambuk tuh. Oh, begini. Nah, dari situ orang itu kan akhirnya menghayati kejadian yang sebenarnya seperti apa. Nah, tetapi kalau misalnya orang itu langsung diambillah, dicuci-cuci gitu, terus dikasih-kasih kembang, dikasih-kasih lilin, terus begini-begini, itu yang tidak biblikal seperti itu. Saya pribadi sih nggak pernah melakukan seperti itu. Nah, tapi ada kan orang seperti itu. Tetapi ya memang di rumah ya ada, tetapi saya nggak patungnya itu saya elus-elus begitu, dicuci-cuci. Tapi saya lihat bang, ada bang sampai dia bakar-bakar lilin, kasih-kasih bunga ke patung begitu kan, terus sembah-sembah, sujud-sujud kepada patung. Ada seperti itu bang. Ya ada, yang mudah-mudahan di dalam perspektif dia bukan patung itu yang menjadi fokus dia, mudah-mudahan. Tapi kalau saya lihat dari gambar, yang jadi fokusnya malah jadi patung bang. Saya kasih contoh ya, misalnya ya, kita kasih contoh. Justru sebenarnya jangan menganggap yang seperti ini itu menjadi sesuatu yang negatif, enggak. Justru ini harus abang bawa ke tengah-tengah umat untuk mencerdaskan umat bahwa kita tidak boleh mengkultuskan patung. Yang kita hormati itu adalah Bunda Maria. Kita bukan menghormati patungnya Bunda Maria. Jangan kita malah jatuh ke dalam dosa. Karena tapi pribadinya yang ada. Betul. Di dalam patung itu, maksudnya di balik patung itu pribadinya gitu. Tetapi yang terjadi bang, itu contoh-contoh dalam Alkitab ya bang ya. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab pernah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga, lalu menaruhnya di atas sebuah tiang begitu. Lalu dikatakan, barang siapa yang memandang kepada ular tersebut, maka dia akan menjadi sembuh. Nah, tetapi pada prakteknya di lapangan, akhirnya umat Israel jatuh ke dalam dosa karena mereka malah menyembah patung itu, menyembah ular tembaga itu. Nah, saya kasih contoh lagi bang. Kalau abang mungkin lihatnya mungkin baru satu contoh ya. Saya kasih contoh misalnya bang ya.
Saya kasih contoh lagi. Kita kasih contoh-contoh ya Bang ya, gambar-gambarnya. Nih, saya kasih contoh misalnya Bang. Nih, Abang lihat. Ini Maria nih Bang. Ya. Kelihatan ya? Ya. Menurut Abang ini gimana? Apakah ini bukan sesuatu tindakan yang berlebih-lebihan sehingga akhirnya fokusnya itu adalah ke patung? Meminta berkat kepada patung tersebut? Berlebihan. Cuman mudah-mudahan di dalam orang-orang yang sedang melakukan itu, mudah-mudahan di dalam hatinya bukan ke patung itu gitu. Ya, makanya itu yang saya ini kan Bang. Justru kalau Abang membawa apa namanya, nih kan akhirnya kan hampir mirip-mirip dengan apa ya? Dengan kelenteng lah, hampir mirip-mirip. Iya, hampir mirip-mirip Bang dengan kelenteng Bang. Ya, betul. Iya. Kan? Nih. Iya kan? Ya. Dia berdoa, meminta berdoa kepada patung, ya kan? Kalau saya beritahu seperti ini kepada Katolik, jangan langsung dianggap sebagai yang negatif. Justru Abang bawa, oh iya benar itu tidak biblikal. Begitu. Nah, itulah yang harus Abang bawa ke gereja Katolik. Cuman itulah dia ya. Aku ngelihat kondisi apologetikan sekarang ini, ya. Jadi arahnya itu ke antara ini apa namanya Katolik dan Protestan gitu. Jemaatnya juga begitu, ya. Baik di TikTok, di Facebook, di media lain yang berantem kok sesama anak Tuhan Yesus ini. Jadi prihatin gitu. Kalau bisa minta pendapat lain, gimana caranya supaya berhentilah situasi seperti ini? Karena caranya adalah menjadikan Yesus sebagai otoritas kita yang tertinggi. Apa kata Tuhan Yesus, itu aja yang kita ikutin, biar berhenti perdebatan. Kalau kita masih mengikuti, oh kata ini saya, kata itu saya, ya. Dan mereka itu seperti RK atau Romo Cafe, mereka itu nggak mewakili Katolik. Terutama satu lagi ya, kalau Romo yang saya tahu, pastor atau Romo Katolik itu modelnya nggak seperti itu, ngata-ngatain bidat lain, agama lain, enggak. Kalaupun membawa agama lain, contohnya seperti saya pernah ikut misa itu ketika hari pertama puasanya umat Muslim, ya. Nah, kalau di Katolik kan kami kan ada ini apa namanya doa umat. Malah di gereja di doa umat itu kami mendoakan umat Muslim, ya, yang sedang melakukan ibadah puasanya hari pertama. Tapi bukan itu fokus bahasan kita, biar kita nggak jauh kemana-mana. Intinya, enggak, ini mereka itu nggak mewakili Katolik, nggak model Katolik seperti itu. Terutama Romo, pastor Katolik nggak modelnya seperti itu. Oke, tapi yang lebih penting daripada itu ini, supaya kita itu dapat mengambil satu kesimpulan yang sama. Saya sebagai seorang Katolik, coba nanti dibilang Katolik gadungan lagi nanti lah dibilang. Coba saya mungkin dari paroki mana mungkin? Aku dari Santo Laurentius Brindisi. Oke. Siantar. Oke, saya mau tanya dulu ya, kita biar sampai kepada satu kesimpulan. Apakah Lai setuju bahwa yang digambar ini tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak pernah diajarkan oleh Bunda Maria sekalipun, tidak pernah diajarkan oleh murid-murid, dan tidak pernah ada dalam Alkitab? Setuju nggak Lai itu? Iya, nggak pernah ada seperti itu. Oke, baik. Kalau udah seperti itu berarti sudah selesai. Ya. Izin screenshot lah ya. Oke. Sebentar Le. Oke, sip. Oke, Tuhan memberkati Le. Tuhan berkati ya, Tuhan Yesus berkati ya. Saya turunkan lah ya. Oke. Yuk silakan ya, silakan. Kalau seperti itu kan enak gitu kan. Jadi ada pencerahan seperti itu. Jangan